Selamat ya, Nona Lin Chunian. Anda sudah hamil 3 bulan? Hamil? Jadi malam itu, aku benar-benar bersama pasien vegetatif. Berhubungan? Cucuku sayang, kata Master, hanya dengan gadis bunga persik itu, semalam penuh gairah, baru bisa membangunkanmu. Ramuan cinta khususnya sudah dikirim. Aku tak percaya. Aku tak temukan orangnya. Aku akan cari dia sendiri. Halo, pesanan Anda, ada orang di rumah? Ada orang? Maaf ya, aku tidak sengaja. Halo, kejadian tadi malam, Detektor pasien vegetatif Tuan Muda abnormal. Cepat pergi. dia pasien vegetatif. Lin Chunian, kau berimajinasi berhubungan dengan pasien vegetatif? Berhubungan? Tidak bisa, aku harus segera pergi. Nanti sulit dijelaskan. Nak, karena kau pilih datang ke sisiku, maka ibu akan kerja keras cari uang, membesarkanmu dengan sehat. Selamat Tuan Chi, Anda sudah sembuh total. Bagus sekali, bagus sekali. Keluarga Ci kami, 8 generasi anak tunggal. Sekarang hal terpenting, cari istri untukmu. Meneruskan keturunan. Hanya wanita dengan tanda lahir bunga persik di tulang selangkanya yang bisa menjadi istri Qi Jingze. Dasar kau. Aku tak bisa hanya dia melihat keluarga Ci punah tanpa keturunan. Permisi, ada apa di depan? Nona cantik, ada nenek pingsan di depan. Jangan dekati. Nanti malah dikenai tuduhan. Itu kan nyawa. Bagaimana bisa tak menolong? Terima kasih, Nona kecil. Aduh, matamu. Kamu malah menyelamatkanku. Kamu benar-benar penyelamatku. Nenek Ci, tidak apa-apa. Ini seharusnya kulakukan. Namamu siapa? Sudah menikah belum? Nenek Ci, namaku Lin Chunian. Masih lajang. Lajang? Lajang bagus. Maukah kamu menjadi menantu perempuku? Apa? Nenek Ci, jangan bercanda. Aku tunanetra dan sedang mengandung bayi 3 bulan. Cari orang lain saja. Aduh, keluarga kami jarang punya keturunan. Dapat istri, langsung dapat anak juga. Asal kamu mau menikah, Nenek Ci akan memperlakukan anakmu seperti cucu kandung sendiri. Kamu juga tak ingin anakmu lahir tanpa ayah, kan? Aku tak bisa melihat. Anak ikutku pasti menderita. Setidaknya nanti ada yang bantu jaga. Ayo pulang, ikut Nenek Ci lihat-lihat. Mari.
Direktur Chi Nenek Chi dari luar membawa pulang seorang wanita. Namanya Lin Chunian. Disebut calon menantu perempuan. Namanya Lin Chunian. Disebut calon menantu perempuan. Dan sedang hamil. Benarkah? Akan kulihat seorang wanita hamil bagaimana memikat nenek masuk ke rumah ini menjadi istriku. Apakah Anda cucu Nenek Chi? Saya Lin Chunian. Lagi pula tunanetra. Jelasin anak siapa yang kau kandung? Saya hanya tahu dia passion vegetatif. Wah, hebat. Kau menyelidikiku begitu detail. Dengan cara begini, kau membohongi nenekku agar aku menikahimu. Saya tidak paham maksud Anda. Tidak paham. Saya hanya kebetulan menolong Nenek Chi. Nenek yang bilang saya harus menikah dengan Anda. Baiklah. Kalau kau tak mau jujur, akan kuberi pelajaran. Di tulang selangkanya, ada tanda lahir bunga persik. Aku benar-benar gila, sampai mengira wanita seperti ini penyelamatku. Jingze. Begitukah cara didikanku selama ini? Hal yang bisa merenggut nyawa ini kau berani main-main? Chunian. Chunian. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Nenek. Janji kita batal. Aku tidak mau menikah. Tolong lepaskan aku. Anak baik. Kamu pulang dulu. Nenek ada di sini. Nenek yang ngurus. Ayo cepat. Jingze, kamu hampir menyebabkan Chunian mati bersama janin. Secara moral dan logika, kamu harus menikahinya. Nenek, itu hanya kecelakaan. Jika dia mau, aku bisa menggunakan cara lain untuk mengganti ruginya istriku. Hanya orang yang menyelamatkanku saat itu. Seluruh kota Ben sudah kamu bolak-balik. Kalau bisa menemukannya sudah lama ketemu. Kalau tidak menikahi Chunian, aku akan bunuh diri. Nenek, tanda tangani. Apa ini? Nona Lin, ini perjanjian pranikah. Perjanjian ini mengatur kewajiban Direktur Chi selama pernikahan kepada Anda dan anak. Tapi Direktur Chi punya kekasih hati. Begitu dia menemukan kekasih hatinya ini, maka hubungan pernikahan Anda langsung berakhir. Nenek mengancam bunuh diri memaksaku menikahimu. Jadi terpaksa aku setuju. Kamu juga tak mau lihat nenek yang baik padamu sedih, kan? Setelah anak lahir, aku juga sulit cari kerja. Tinggal di keluarga Chi memang pilihan terbaikku. Baik, aku tanda tangani. Ingat, kita nikah kontrak. Jangan berharap hal yang bukan milikmu. Setelah kutemukan penolongku, kita langsung bercerai. Kalau tidak, aku punya banyak cara membuatmu sengsara. Terima kasih sudah menerimaku, Anda dan Nenek. Tenang saja. Setelah aku melahirkan, aku akan pergi dari keluarga Chi selama ini. Mohon bimbingannya. Lebih baik kau tepati janjimu. Kau buta ngantar apa? Hari ini Direktur Chi datang. Kalau kau ganggu Direktur Chi, 10 nyawamu yang hina tak cukup bayar. Pergi sana. Direktur Chi yang kau maksud Chi Jingze? Kalau iya, aku kenal dia. Kalau kau izinkan aku masuk antar paket saja,
Aku akan hati-hati tak merepotkanmu. Kenapa tak bilang dari tadi? Masa aku halangi? Begini, ikut jalur ini, jalan lurus terus, sebentar sampai, Oh, terima kasih, Bang. silakan. Orang buta hina berani bilang kenal Direktur Chi. Aku juga bisa bilang kenal Dewa Kekayaan. Maaf. Kirim bunga cari muka sampai ke hotel juga? Jangan buang-buang tenaga. Aku tak mungkin suka padamu. Chi Jingze, kau salah paham aku. Maaf Direktur Chi, aku tak seharusnya mengizinkan orang rendahan ini masuk, hingga mengganggu Anda. Tenang saja, aku akan usir dia sekarang. Orangku meski tak kusukai, bukan berarti boleh dihina sembarangan. Kamu dipecat. Maaf Direktur Chi, aku benar-benar tak tahu wanita ini kenal Anda. Kalau tahu berani sekalipun, takkan kusentuh orang Anda. Direktur Chi, ampunilah aku. Kamu kesini mengantar paket? Ya, wah, pesanan ini hampir terlambat. Terima kasih sudah menolongku. Kikuk, jangan mempermalukan diri. Sepertinya di sini. Halo, pesanan antar Anda, silakan. Ini suite presidensialku. Kamu yakin untuk kamar ini? Direktur Chi, Anda salah paham. Mungkin aku salah kamar lagi. Aku pergi sekarang. Kupikir kau masih punya harga diri. Tak disangka sama seperti wanita lain yang ingin merayuku, sudah menjadi nyonya muda keluarga Chi, masih pura-pura antar paket. Kusarankan berhenti main-main. Haruskah kau kulempar ke air lagi baru ingat? Aku yang suruh. Aku yang perintahkan. Jadi kau akan menghukumku juga? Mawar itu pesananku. Kiriman juga atas perintahku. Kalau ada keluhan, tujukan padaku. Jangan ganggu menantuku. Nenek. Dia mengandalkan tipu daya dan dukunganmu menjadi istri direktur. Istriku hanya penyelamatku dulu. Semakin kau bantu dia, semakin aku benci dia. Nyonya tua, sebaiknya aku pergi dulu. Tidak usah. Jangan panggil nyonya tua. Panggil saja nenek. Ingat, kapanpun jangan pernah dengar omong kosong pria. Nenek banyak pengalaman. Dari pandangan pertama, aku tahu kau anak baik. Di keluarga Chi, gelar menantu perempuan selama nenek masih ada, selalu milikmu. Direktur Chi, Anda tahu aku tak berwenang? Nenek baru pergi. Gerakanmu naik kasur cukup lincah. Apa yang kau lakukan? Aku tak mau tidur sekasur. Aku tidur di lantai saja. Aku menyuruhmu tidur di kasur. Barusan aku salah sangka. Aku tak begitu hina sampai berebut kasur dengan wanita hamil. Aku akan buka kamar lain. Aku belum pernah tidur di kasur selembut ini. Kau belum pergi? Jangan ulangi trik lamamu masuk ke kamarku.
Kamar 501 di depan itu suite presidensial khusus Direktur Chi. Kakak Yanran secantik ini. Kali ini, Direktur Chi minta wawancara langsung lagi. Tampaknya calon menantu keluarga Chi pasti kakak lah. Ini kan adikku yang hamil duluan, hidupnya berantakan. Lin Chunian. Si tunanetra ini berani goda Direktur Chi? Ku hajar kau? Siapa? Engkau? Lepaskan. Kenapa? Adikku sayang mata buta suara pun tak kenal? Lin Yanran? Lepaskan aku. Aku bukan adikmu. Dulu kalau bukan ibumu, mataku tak akan buta. Ini semua milik keluarga Lin. Tak boleh kalian ambil. Persetan. Keluarga Lin mau bangkrut, mau kami berdua ikut menderita. Mimpi, tak mungkin. Dulu kau tak tahu diri, bukan salah kami keluar dari keluarga Lin sial. Ibu bisa nikah lagi dengan orang kaya kota. Dan aku jadi pianis terkenal di mana-mana. Sedangkan kau si buta ini, kerja antar makanan lebih cocok. Cepat katakan, tadi sembunyi-sembunyi di kamar Direktur Chi mau apa? Lepaskan kamu. Aku bilang orang yang lama kau cari tak juga ketemu. Menurutmu mungkinkah gadis itu bukan perempuan tapi waria? Kalau hina dia lagi kau kubuat jadi waria. Sakit, tangan mau patah, lepaskan dulu. Lepaskan aku. Ini kan kamar mandi khusus VIP, biasanya sepi, teriak sampai serak. Tak ada yang datang. Katakan kau goda Chi Jingze bagaimana? Aku tak goda dia. Masih tak mau akui, kami lihat sendiri kau keluar dari kamarnya. Ibu hamil buta tak layak banding Yanran kami. Dengar. Kalau berniat pada Direktur Chi, kau pantas mati. Mataku ternyata mulai bisa lihat. Kau ingin mati, berani melotot. Ternyata masih buta, belum parah. Masih mau minta tolong anak pria liar? Tak pantas lahir. Direktur Chi nyonya tua tahu Nona Lin tak bisa dihubungi, sangat marah, minta Anda cari dia. Nenek sangat perhatian padanya. Dia di mana sekarang? Direktur Chia, aku baru lihat Nona Lin dibawa seorang wanita paksa ke kamar mandi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Dia sedang hamil. Jangan sampai terjadi apa-apa. Dia bukan lelaki sembarangan. Dia suamiku. Suamimu? Mau cari kami? Kami takut sekali. Seperti kata pepatah, periuk apa, tutupnya apa. Kamu cuma kurir, suamimu tukang bangunan ya? Lin Chunian, dari kecil sampai besar, belajar wajahmu semuanya lebih hebat. Bikin aku selalu dipukuli ibu. Karena kau sendiri yang datang ke tanganku, semua hutang lama dan baru ku bayar sekaligus. Yanran, jangan buang waktu. Berani-beraninya merayu Direktur Chi, kita harus beri dia pelajaran. Bagus. Lepaskan bajunya sampai bersih. Wah, siluman rubah. Sampai bikin tanda lahir bunga persik untuk merayu lelaki. Kuhancurkan wajahmu. Lihat apa lagi untuk merayu Direktur Chi. Direktur Chi, Nona Lin ada di dalam. Lin Mo dan Chi Jingze. Kenapa Direktur Chi? Nona Lin, jangan-jangan dia cari Anda? Tidak mungkin. Kok kamu kenal Direktur Chi? Kak Yanran, jangan bodoh. Pasti salah paham. Dia kan tunanetra lagi hamil. Masa kenal? Orang terkaya provinsi Bin kita, cepatlah pergi.
Nanti kalau Direktur Chi tahu batal wawancara kita, gawat. Ayo. Halo Direktur Chi, saya Lin Yanran. Wawancara langsung, salah satunya umur saya. Masuk lihat, ada orang di dalam? Tunggu, Direktur Chi, ini toilet wanita, tak boleh masuk. Iya, Direktur Chi, katanya Anda sangat berhati-hati, tak pernah selingkuh. Kalau masuk sembarangan, reputasi Anda rusak. Direktur Chi, Direktur Chi, Direktur Chi, beneran kosong. Lin Chunian, cepat panggil dokter. Ya, Tanda lahir ini jangan-jangan dia? Direktur Chi, dia cuma tunanetra hamil. Ngapain peduli? Menantuku sayang, kamu gimana? sedang hamil kok bisa terluka? Kalau begini bisa keguguran. Apa? Keguguran. Keguguran. Iya. Tapi untungnya dibawa cepat. Saya kasih obat kehamilan. Siapa yang bayar? Baik, setelah pulang berhati-hatilah. Kamu hamil kembar. Harus lebih teliti. Apa katamu? Saya hamil kembar. Iya. Bukan maksudku, kalian pasangan muda ini sungguh ceroboh. Sampai hamil berapa anak pun tak tahu. Bagus sekali. Kamu ternyata hamil kembar. Kamu adalah pembawa keberuntungan keluarga Chi. Maaf nenek. Dulu saya tak punya uang untuk periksa, jadi tak tahu hamil kembar. Sekarang tahu tak terlambat. Jingze, kamu jaga baik-baik menantuku ini. Jangan sampai terjadi apa-apa pada si kembar. Nak, ibu akan berusaha keras melindungi kalian. Anak siapa? Yang dikandungnya? Tanda lahir bunga persik sebelumnya. Sepertinya aku tak salah lihat. Mungkinkah orang yang kucari benar-benar dia? Menantuku, kedepannya jangan antar makanan lagi. Bagi ibu hamil, itu terlalu berbahaya. Tapi, Tidak ada tapi. Minta saja uang pada Jingze. Kuberitahukan padamu, cucuku itu sangat kaya. Hei, dasar kau. dia sangat membenciku. Pasti benci juga kembar ini. Aku tak boleh berharap hal yang tak realistis. Anak-anak ini akan kubesarkan sendiri, nenek. Aku ingin pulang. Nona, Nona, sejak ibuku meninggal dan diusir dari keluarga Lin, sudah bertahun-tahun tak ada yang memanggilku Nona. Dan suara ini terdengar sangat familiar. Benturan tadi membuatku bisa melihat bayangan sekeliling ini. Nona, saya kepala pelayan lu. Mata Nona belum sembuh total ya. Kepala pelayan lu, kenapa kau di sini? Keluar untuk beli sarang burung walet untuk Nona Lin dan Nyonya Chin. Nona tak tahu. Keduanya itu sungguh jahat sekali. Kami para pelayan susah mengeluh. Maafkan saya. Nona, tak perlu minta maaf. Seandainya Tuan masih ada, pasti tak akan biarkan Nona diperlakukan semena-mena. Lupakan saja. Nona, bulan depan akan ada kompetisi piano tahunan. Sejak mata Nona tak bisa melihat, sudah lama sekali tidak ikut kompetisi. Lin Yanran itu selalu juara berturut-turut, sangat sombong. Kami tak tahan melihatnya. Saya kan buta. Masa bisa main piano? Siapa bilang nggak bisa? Chunian, sayang, aku pulang. Kiao, kamu sudah balik dari luar negeri? Iya, kaget ya? Aku khawatir sama kamu.
Baru dengar kamu mau ikut lomba piano? Tenang, aku bantu. Aku nggak pede. Chunyan, kamu harus semangat. Kamu kan lulusan sekolah top pianis jenius. Aku temani kamu. Masa takut sama Lin Yanran? Kali ini harus kasih pelajaran buat dia. Betul, Nona, skill dan bakatmu kami semua sudah tahu jauh lebih hebat dari dia. Apalagi cara kamu main piano. Aku juga pengen lihat. Jalan. Kalau gitu kita beli gaun lomba dulu. Sudahlah, aku nggak punya uang. Lagi pula aku hamil. Pakai gaun juga nggak praktis. Apa? Kamu hamil? Sayang, kamu sudah hamil. Suamimu masih suruh kamu cari uang. Uangnya nggak dikasih, gaun aja nggak dibelikan. Nggak boleh. Aku nggak setuju nikahan ini. Cepat cerai sama suami brengsek itu. Nggak apa-apa. Aku sama dia nggak kayak yang kamu kira. Kamu sudah dari dulu. Kalau sudah putuskan, tak ada yang bisa ubah. Baiklah, baiklah. Kita beli gaun dulu. Pakai kartuku. Ayo, Kepala lain lu, kami pergi dulu. Nona, jalan pelan-pelan. Rp20.000. Toko ini terlalu mahal. 2 melarat lagi. Santai saja, pilih aja. Aku yang bayar. Aku pilihkan untukmu. Minggir, mau masuk barang. Kamu ngapain? Kamu menghalangi bagaimana aku masukin barang. Pelayan seperti kamu, kok perlakukan pelanggan begitu? Cuma serempetan sedikit. Buru-buru apa? Orang melarat seperti kalian. Kalau tak mampu beli, minggat aja. Kamu, Kiao, kamu baik-baik saja? Ternyata tunanetra. Kamu lihat baju kami. Ini semua buatan Jerman. Kalau dijual ke orang macam kalian sia-sia saja. kurasa kamu yang buta. Cuma jualan baju, sok aja kamu. Kok berani merendahkan orang? Berani-beraninya. Karena di sini toko gaun terbesar di kota Bin. Bos kami orang terkaya kota Bin Jingze. Kamu, Sudahlah. Kita cari toko lain. Tak usah berurusan dengannya. mengapa harus mengalah? Aku hari ini mau ajarin dia sopan santun. Panggil manajer toko kalian. Hari ini aku harus usir kamu. Kamu pikir kamu siapa? Bos kami itu siapa? Bisa sembarangan dipanggil? Cepat pergi dari sini. Aku, Xiao Kiao, lebih baik kita pergi saja. Aduh. Sayang. Aduh, maaf ya. Kakiku tidak sengaja. Kamu ini tidak tahu malu. Mengganggu tunanetra, awas aku laporkan kamu. oh, ternyata kalian yang berisik. Ribut terus. 2 pembawa sial ini. Wah, Nona Lin, Anda datang juga? Toko kalian ini, kok bau sekali? Seperti terkena bau miskin seseorang. Iya benar. Sekarang juga kuusir mereka keluar. Lin Yanran, anjing liar yang tak pernah hilang. Anjing tetap makan tahi, lihat orang langsung menggonggong. Aduh, Lin Yanran. Kenapa bisa sembarangan memukul orang? Sudah kupukul, mau apa? Mulutnya tidak sopan. Tidak hanya dia. Kau juga akan kupukul. Jangan. Aduh. Berani sekali kamu? Jangan sentuh orangku. Kamu siapa lagi? Ikut campur urusan orang, pergi sana. Urusan ini hari ini harus kucampuri. Sombong sekali kamu. Lihat baik-baik. Ini adalah grup C. Toko gaun terbesar milik grup C. Bukan sembarang orang boleh masuk. Aku tak ingat. Aku pernah buat peraturan ini. Kamu pura-pura kaya ya, mimpi di siang bolong. Lihat baik-baik. Pantaskah aku? Bukankah ini kartu hitam eksklusif satu-satunya di dunia? Hanya Qi Jingze yang punya. Jangan-jangan kamu pemilik mal? Qi Jingze? Ku beri kesempatan terakhir. Minta maaf pada mereka. Bos itu mana mungkin masih muda. Kartumu ini pasti palsu. Palsu atau asli, coba gesek saja. Kalau masih mau pura-pura, akan kubuktikan. Wah, 1 yuan. Pengemis pun punya lebih banyak.
Jangan buru-buru, belum selesai. 1000, 10.000, 100.000 jutaan, 100 miliar triliunan. Bagus. Kamu berani pakai kartu virus menipu orang, mesin pos rusak, ganti rugi. Kalau tidak, kupanggil satpam. Direktur Chi. Toko ini tidak tahu kehadiran Direktur Chi. Mohon maaf, Direktur Chi. Orang ini keluarkan dari semua industri di kota Bin. Direktur Chi, aku bisa mati kelaparan. Direktur Chi, Bawa dia pergi. Ya, Direktur Chi, beri aku kesempatan lagi. Direktur Chi. Direktur Chi, beri aku kesempatan lagi. Direktur Chi, Direktur Chi. Berdiri. Direktur Chi. Tadi, kamukah yang menendangnya di toilet? Aku tidak. Anda salah paham, Direktur Chi. Salah paham? Katakan, bagaimana ingin menghukumnya? Lin Yanran, kau bertindak semena-mena seperti ini, pasti akan dapat balasan suatu hari nanti. Balasan, aku, Lin Yanran, terlahir untuk menikmati hidup. Kalau berani, balas dendamlah padaku. Niat jahat jangan ada. Hal seperti itu tidak akan kulakukan. Tapi, ini juga bukan alasan untukmu menyakiti orang lain. Terima kasih sudah menolongku. Kami pergi dulu. Aku izinkan kau pergi? Direktur Chi. 10 kali. Apa? Hukum menyalin Tao Te Ching 10 kali. Selesai kapan? Baru boleh pergi. Anda tidak bercanda, kan? Direktur Chi, Direktur Chi. 20 kali. Lin Chunian. Pakaian di toko ini, sesuai ukuran Lin Chunian, antarkan semua ke keluarga Chi. 1 untuk setiap model. Ya. Aduh. Menantuku sayang. Kudengar tadi kau ke toko gaun dan diganggu. Ada luka? Dia mungkin hanya khawatir padaku, anak dalam kandunganku. Lagi pula, keturunan keluarga Chi. Nenek, aku baik-baik saja. Chi Jingze yang menyelamatkanku. Akhirnya anak itu lakukan hal benar. Apakah kamu, gaunmu belum dibeli? Nenek sudah membelikannya untukmu. Semuanya ukuranmu. Nenek, ini keterlaluan. Aku tak bisa terima. Ambil. Kamu keluarga Chi, menantu tersayang. Kami tidak akan mengecewakanmu. Ada apa, Direktur Chi? Tidak masuk? Sudahlah, balik ke kantor. Lalu gaun-gaun ini? Buang semua. Ya. Direktur Chi kita memang terkenal keras kepala. Aku tak akan buang. Nanti kalian berbaikan. Masih salahkan aku. Ikut aku. Nona Lin, kali ini pasti juara pertama lagi. Benar. Dia juara 3 tahun beruntun. Kali ini pasti tak ada keraguan. Wah, ketemu lagi. Kamu berusaha jadi terakhir? Aku datang untuk bertanding, sampai gigimu bertebaran. Hanya dengan kamu? Bukan aku. Pasti ada yang akan menghajarmu. Menghajarku? Bagaimana aku tidak tahu? Siapa yang mampu bisa mengalahkanku? Ada juara sebelumnya, Lin Chunian. Hahaha, sungguh lucu. Dia tunanetra, main piano apa? Mengira dirinya Landini? Lagi pula, dia beli gaun saja tak mampu. Jangan sombong. Peserta nomor 10, Lin Chunian sudah sampai? Tak daftar berarti mengundurkan diri. Lihatlah, dia bahkan tak berani datang. Kurasa dia seperti anjing terlantar. Tidak pantas tampil. Jangan bicara terlalu cepat. Lihat dia datang. Lihat dia datang. Astaga, gadis ini cantik sekali. Gaunnya ini sepertinya pernah kulihat di majalah. Sepertinya kelas atas. Siapa ini? Jauh lebih cantik dari Lin Yanran. Sangat berkelas. Selalu begini. Setiap kamu muncul, orang lain tak melihatku lagi. Lin Chunian, tunggu saja. Xiaonian, Kiao Kiao, ayo pergi. Yao.
Aduh, Maaf, aku tidak bisa melihat. cukup dengan permintaan maaf? Gaunku ini sangat mahal. Kamu sanggup ganti? Lin Yanran, aku benar-benar tidak sengaja. Berapa harganya? Aku ganti. Dasar miskin. Gaun yang kamu pakai ini entah curi atau rampas dari mana. Jual dirimu pun tak cukup ganti. Lin Yanran, aku sarankan kamu jaga mulutmu. Kamu mau apa? Ternyata benar sudah dapat sugar daddy, jadi berani bicara. Kamu yang kumaki. Mau apa lagi? Hei, lepaskan. Aku bicara padamu. Berani mengabaikanku? Lin Yanran, lepaskan aku. Tidak akan. Kecuali kamu ganti rugi 200 juta. Langsung kulepaskan. Lin Yanran, gaunmu ini. Mana mungkin bernilai 200 juta? Jangan keterlaluan. Kalau aku bilang bernilai, ya bernilai. Jadi katakan bersedia ganti atau tidak? 200 juta. Nona Lin, kalau saya tidak salah lihat, yang kamu pakai ini hanya sehelai gaun sampah musim lalu, bukan? Paling 20 juta. Kurasa kamu sengaja menabraknya. Ingin minta ganti rugi, ya? Lin Chunian? Tunggu saja. Direktur Chi, Kompetisi akan mulai. Cepat daftar. Chunian, jangan bengong. Cepat daftar. Nanti benar-benar diskualifikasi. Yao. Ayo, lurus saja. Direktur Chi istri setelah didandani sungguh memukau. Ini kompetisi piano. Bukan kontes kecantikan. Kamu sendiri juga terpana. Sok cool banget sih. Selamat datang di acara tahunan kami, kompetisi piano. Mari kita sambut peserta nomor 1 hari ini, juara bertahan 3 tahun, pianis wanita jenius, Lin Yanran. Mari kita beri tepuk tangan. Dia pantas disebut pianis wanita jenius, gelar seperti ini pun dia rebut darimu, sayang. Kadang aku merasa kamu terlalu baik hati. Kamu ini terlalu emosional. Halo semuanya, saya peserta nomor 1, Lin Yanran. Saya akan membawakan konserto piano nomor 2, karya Prokofiev. Apa? Lagu itu? Lagu piano tingkat Everest. Pantasan juara bertahan 3 tahun. Sulit sekali memainkannya dengan baik. Sangat menguji ledakan dan kontrol peserta. Berani sekali. Para badut, perhatikan baik-baik. Akulah pianis jenius yang sebenarnya. Luar biasa. Dia benar-benar berhasil memainkannya utuh. Iya, meski kelancaran dan kefasihannya kurang, tapi tetap cukup bagus. Tampil setelah Lin Yanran sangat merugikan. Selanjutnya peserta nomor 2, Yu Kiao Kiao. Mari kita sambut. Aku pergi. Semangat. Selanjutnya, mari kita sambut Yu Kiao Kiao naik panggung untuk bermain piano. Mari kita berikan tepuk tangan. Hah, kamu ketakutan? Bagaimana kalian bisa menang dariku? Halo para guru, saya adalah peserta nomor 2, Yu Xiao Kiao. Lagu yang saya bawakan adalah Fantasi Polonaise Chopin. Ternyata juga lagu yang sulit ini. Dibandingkan dengan Lin Yanran, itu jauh lebih rendah. Membosankan. Sepertinya juara tahun ini pasti lagi-lagi Lin Yanran. Mari lihat peserta selanjutnya dulu. Mungkin ada kejutan. Selanjutnya adalah yang terakhir, kan? Cepatlah. Aku sangat mengantuk. Sepertinya tahun ini tidak ada yang istimewa. Juara ini diperkirakan lagi-lagi milik Lin Yanran. Selanjutnya, mari kita sambut kompetisi kita ini, peserta terakhir, Lin Chunian. Mari kita berikan tepuk tangan. Semangat. Peserta ini sepertinya memiliki masalah penglihatan. Bagaimana bisa bertanding? Dia sepertinya tidak bisa melihat. Ya ampun, pianis tunanetra. Ini jadi menarik. Saya adalah peserta nomor 10, Lin Chunian. Lagu yang saya bawakan adalah Rachmaninoff, Concerto Piano nomor 3.
Ya ampun, ternyata di seluruh dunia diakui sebagai lagu piano tersulit. Dia juga seorang tunanetra. Gak mungkin, dia pasti gila. Tidak mungkin, dia pasti mau curang. Tidak mungkin, dia pasti mau curang. Lagu tingkat ini, dia buta masa bisa main? Menurutku, lebih cocok main bintang kecil. Lin Yanran, bisa tidak? Jangan cari-cari masalah terus. Aku cari masalah? Kurasa dia pasti sudah memutar kaset rekaman. Mau buat citra apa lagi? Pianis tunanetra mimpi. Kamu, Dia tidak mungkin curang. Seluruh keluarga Chi jamin dia. Lanjutkan. Apa? Keluarga Chi, orang terkaya kota Bin? Peserta nomor 10 ini, siapa sebenarnya? Bisa tidak dia? Jangan-jangan cuma cari sensasi. Siapa tahu, tonton dulu saja. Luar biasa. Penguasaan ritme keseluruhannya, ekspresi emosi, sudah mencapai level lain. Sudah bertahun-tahun, aku tak dengar permainan seperti ini. Nilai sempurna, harus sempurna. Tidak mungkin. Dia pasti curang. Dia pasti punya... Lin Yanran, kamu meragukan kemampuan kami. ini benar-benar kalah lomba. Sekarang karakter juga. Maka kuumumkan juara kompetisi piano kali ini adalah peserta nomor 10, Lin Chunian. Maaf, aku tidak seimbang. Untung kau baik-baik saja. Aku tadi kenapa? Bisa-bisanya ingin menciumnya. Lin Chunian, inikah suami brengsek itu? Di toko baju waktu itu juga dia. Suami sampah. Aku? Aku antar kau pulang dulu? Tak usah, baikku aku sendiri yang antar. Lagi pula, aku mau ajak dia merayakannya. Baikku. Kalau gitu, biar Kiao-Kiao yang antar aku. Aku juga tak mau merepotkanmu lagi. Langsung pergi? Kita juga pergi. Halo, Bu. Sayang, coba tebak ibu dapat info apa? Apa? Tentang Chi Jingze tentunya. Katanya sejak Chi Jingze siuman, dia terus mencari wanita dengan tanda lahir bunga persik di tulang selangka. Sampai sekarang belum ketemu. Dan katanya kalau ketemu, langsung diakui sebagai satu-satunya nyonya keluarga Chi. Apa? Ada keberuntungan seperti ini? Ternyata tanda lahir bunga persik yang kulihat dulu adalah untuk ini. Betul, katakan. Tanda lahir kan mudah dibuat. Posisi satu-satunya nyonya muda keluarga Chi harus milik putri kesayanganku. Lin Chunian, masa jayamu sudah habis. Ayo, tangan. Rayakan kemenangan bayiku. Layak menang. Tapi mengingat kamu hamil, minumanmu sudah kuganti susu. Terima kasih sayangku Kiao-Kiao yang perhatian. Tapi kok tiba-tiba kamu menikah dan begitu cerobohnya sampai hamil? Aku juga tak tahu. Setelah tak sengaja menolong Nenek Chi, dia langsung mengangkatku sebagai menantunya. Tapi mungkin ini karena anak dalam kandunganku. Gimana sih? Kelewatan banget. Dan katanya
keluarga Chi itu sedang mencari seorang penyelamat. Bahkan bilang kalau ketemu akan dijadikan menantu. Jangan-jangan kamu wanita misterius yang selamatkan Chi Jingze? Aku tak pernah selamatkan Chi Jingze, hanya menolong neneknya. Jadi, pasti bukan aku yang mereka cari. Terus gimana? Bagaimana kalau mereka menemukan si jodoh sejati itu? Nanti kamu dibuang. Lalu, kamu dan bayi ini akan kemana? Aku juga tak tahu, tapi kalau mereka benar temukan, aku akan pergi sendiri. Soal anak ini, aku akan membesarkan dia sendiri. Sayang, kamu baik banget. Kamu ini malaikat turun ke bumi. Kamu ini cuma bisa ejek aku. Aku nggak bohong. Aku sumpah. Ayo minum. Dengar ya. Aku nggak suka. Aku nggak setuju. Kiao kiao. Kiao kiao. Kiao kiao. Kiao kiao. Wah, cantik ya nona ini. Temani kami ke suatu tempat. Kalian siapa? Pergi. Wah, bisa marah juga. Kayak kucing kecil. Mau kemana? Jangan melawan. Ikut kami. Perutnya buncit. Wanita hamil ternyata. Hei, jangan sentuh aku. Kak, kita pergi aja. Kalau keguguran, kita bisa kena masalah. Takut apa sih? Aku suka yang baru. Lihat wajahnya. Cantik banget. Aduh, tunanetra juga makin menarik. Siapa? Berani ganggu? Cari mati? Aku salah. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku salah. Sekarang tahu salah? Berani sentuh wanitaku? Aku buta mata. Nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Tapi kurasa kamu mungkin akan mengulanginya. Sekalipun kau beri aku nyali 1000 kali lipat, aku takkan berani sentuh dia lagi. Siapa? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan takut. Ini aku. Ayo, kita pulang. Kau sudah bangun. Kepalaku sakit. Mataku bisa melihat. Bagaimana rasanya? Apa ada yang tak enak? Tidak. Aku bisa melihat. Hal ini tak boleh diketahui siapapun. Bahkan dia pun tak boleh tahu. Biarkan aku masuk. Ada hal penting untuk Direktur Chi. Aku urus. Nona, jangan ganggu Direktur Chi. Tak bisa kubiarkan masuk. Maaf Direktur Chi. Kami gagal menghalang. Bodoh semua. Keluar. Ya. Aku tak mau pergi. Aku datang untuk tunjukkan sesuatu. Tak mau lihat. Kau juga keluar. Kau
Santai, Direktur Chi. Setelah lihat, usir aku juga tak terlambat. Yang mau kutunjukkan adalah ini. Aku tak tertarik pada tubuhmu. Cepat bereskan pakaianmu dan pergi. Direktur Chi, Sudah kubilang, kau juga keluar. Ini tanda lahir bunga persik. Direktur Chi, jodoh sejatimu yang kau cari adalah aku. Tanda di tubuhnya adalah tanda lahir bunga persik. Mungkinkah keluarga Chi Jingze selalu orang yang dicari adalah Lin Yanran? Tapi tanda lahir seperti ini aku juga punya. Mungkinkah hanya kebetulan? Kenapa kau tidak menjelaskan? Apakah di hatimu aku benar-benar tidak berarti? Direktur Chi, kau akan tepati janji untuk menikahiku, kan? Selamat Direktur Chi, akhirnya dapat jodoh sejati. Kini saatnya aku mundur. Dia benar-benar tak peduli padaku. Baik. Keluarga Chi selalu tepati janji. Aku akan tepati janjiku, menikahi Nona Lin. Benarkah? Bagus, Direktur Chi. Aku pulang dulu. Tunggu mas kawinmu. Tuan Chi, kita sudah putus. Jangan sentuh aku. Chunian, sebenarnya aku... Cukup. Aku tak mau dengar. Tak disangka, pertama kali lihat wajahmu saat kita berpisah. Bagaimana Lin Chunian? Chi Jingze tinggalkanmu ya? Apa maumu? Apa mauku? Tentu tak tahan lihatmu hidup enak. Oh ya, karena kau sudah putus dengan Chi Jingze, aku berbaik hati izinkan kau jadi pembantu di keluarga Lin, setuju? Xin Shuanghua, mimpimu. Mimpiku? Jangan lupa, Lin Chunian, abu ibumu masih padaku. Kalau kau tolak, aku akan sebarkan abu ibumu ke tangki septik. Berani kau? Bagus, coba kalau berani. Baik. Aku pergi? Nah, baru benar, asal kau melayaniku dengan baik. Baru abu ibumu bisa kujaga agar tetap utuh. Cucuku sayang, ada apa? Kenapa aku lihat menantuku pergi sendirian? Next. Sepertinya aku sudah menemukan orang yang menyelamatku dulu. Iya, Lin Yanran. Apa? Ternyata dia? Tidak boleh. Bahkan jika Nyanyan tidak punya tanda lahir bunga persik itu, sepanjang hidupku, hanya dia yang kau anggap sebagai menantu. Sepertinya dia juga punya... Punya apa? Lin Chunian, sepertinya dia juga punya tanda lahir bunga persik itu. Tapi aku tidak terlalu yakin. Karena setiap kali aku hanya melihat sebagian kecil. Apa katamu? Menantuku sayang, dia juga punya tanda lahir itu? Lalu apa lagi yang kau tunggu? Cepat pergi, carikan kembali menantu kesayanganku itu. Tapi dia tidak peduli padaku. Itu karena sebelumnya kau tidak baik padanya. Bahkan orang yang mencintainya pun tidak berpihak padanya, malah menyakitinya. Mana mungkin dia tulus padamu? Kalau kau sampai kehilangan menantuku itu, aku mati di depanmu.
Nenek benar. Hei orang. Dengan segala cara, temukan Nyonya. Siap. Wah, kau datang menyaksikan aku jadi Nyonya Chi? Oh, aku lupa. Kau tunanetra, tak bisa lihat. Yanran, dia pembantu baru di rumah kita. Harus disambut baik. Tenang, Bu. Aku akan jaga dia baik-baik. Hah, kamu jadi gemuk ya? Keluarga Ci baik padamu. Sayangnya, tinggal lama di sana, akhirnya tetap diusir dengan kejam. Lin Chunian, kau menyedihkan? Benar. Saat aku klaim identitas, dia ada di sana. Chi Jingzhe sama sekali tak peduli perasaannya, langsung umumkan akan menikahi aku. Kalau begitu, anak dalam kandunganmu tak perlu lahir ya? Sentuh anakku, arwahku takkan ampuni kau. Tenang. Kita punya banyak waktu menyiksamu pelan-pelan. Biar ku renungkan, bersihkan kamarku dulu. Ingat, harus bersih sempurna. Sedikit debu. Kau dan anakmu berpisah selamanya. Cepat pergi. Sayang, ibu tak sabar menyaksikanmu jadi Nyonya Ci nanti. Kalau ayah pulang dari luar negeri dan tahu hal ini, pasti bangga padaku. Pergilah. Nona muda. Kepala pelayan lu, Nona muda, kenapa Anda tiba-tiba pulang? Ibu dan anak itu pasti tak akan melepasmu begitu saja. mereka mengancamku dengan abu jenazah ibuku. Aku terpaksa datang. Wanita itu terlalu kejam. Bahkan berpikir menggunakan abu jenazah Nyonya untuk mengancammu. Nona muda, jangan khawatir. Aku akan segera mencari abu jenazah Nyonya, lalu membawanya keluar untukmu. Bagus sekali. Terima kasih kepala pelayan lu. Nona muda, jangan sungkan. Ini adalah barang peninggalan Nyonya dulu. Dia memintaku menyerahkannya langsung ke tanganmu. Sekarang akhirnya ada kesempatan memberikannya padamu. Ini benar Liontin, Ibu. Ibu, 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 buka matamu lihat aku. Ibu, Anakku, waktuku tak banyak lagi. Ingat, carilah seseorang yang baik padamu. Seorang pria yang bisa menyelamatkanmu saat bahaya. Pria seperti itulah jodoh sejatimu. Ibu, aku tak mengerti apa yang kau katakan. Aku tak mau pria apapun. Aku hanya ingin ibu. Anak baik. Suatu hari nanti kau akan mengerti. Ibu tak bisa banyak membantumu lagi. Pandangan Mama memilih pria juga tidak baik. Mama. Mama, aku sangat rindu. Nona, mata Anda mungkinkah bisa melihat? Hebat. Sungguh senang untukmu. Lin Chunian, kau mati di mana?
Kau tunanetra jelek. Kerja kecil tak becus. Sungguh sampah pergi. Dan aku bilang kakinya sakit. Kau pijat kakinya. Baik, Cepatlah. Lin Chunian, kau sengaja? maaf. Tadi tanganku kram. Lin Chunian, jangan banyak akal licik. Kalau tidak, nasibmu akan lebih buruk. Cepat bersihkan. Baik, Bisakah lebih efisien? Lihat, masih ada banyak sampah ini. Lambat apa lagi? Cepatlah. Kau apa? Kau gila? Kau sapu ke badanku? maaf. Aku tak bisa lihat, kukira sampingnya kosong. Kau sakit banget. Nona Lin, sebelum tempat ini bersih, jangan datang ke sini. Lantai licin sekali. Lin Chunian, kau tunggu saja. Akhirnya bersih juga. Lebih baik mandi dulu. Hei, siapa yang izinkan kamu mandi di kamar mandi kami? Nyahlah. Maaf, aku tak tahu. Mau mandi juga? Tak pantas. Tapi kalau aku tak mandi terus, yang terganggu nanti kamu. Tunanetra sialan, nanti kusir kau tidur di kandang anjing. Kemari. Cepat cuci baju-baju ini semuanya. Cuci pakai tangan. Aku cuci sendirian? Ya iyalah, jangan harap ada yang bantu. Hari ini tanganmu harus lecet. Malam ini tak boleh makan. Sabun ini mana bisa cuci bersih? Pakai deterjen. Dasar tak berguna. Baik. Wah, dasar bodoh. Ini pakaian mewah bahan cashmere. Kok dicuci air panas? Dasar tak tahu apa-apa. Ini bukan air panas, cuma air hangat. Berani membantah? Apa kataku? Itu yang benar. Ku beritahu, di rumah ini, akulah hukumnya. Akulah hukumnya. Ya. Cuci pakai air dingin. Kalau ketahuan diam-diam pakai air panas, ku bunuh kau. Sarung tangan juga dilarang. Aduh, Nona. Katakan, mengapa repot-repot? Tidak apa-apa. Hanya dengan begini, mereka tidak akan berani menyentuh abu ibuku. Tapi Anda sedang hamil. Bagaimana bisa bekerja seberat ini? Jangan khawatir, kepala pelayan lo. Di mata mereka, aku masih seorang tunanetra. Aku punya cara untuk memberi mereka pelajaran.
Lin Yanran, aku punya banyak cara menghukummu. Tidak baik, Nona. Terburu-buru apa? Kamu juga tidak mau makan, ya? Bukan, di kamar mandi. Kamar mandi? Si buta itu kenapa? Lebih baik Anda lihat sendiri. Minggir. Kamu... Begini caranya kamu mencuci bajuku? Ada apa? Aku pakai deterjen. Dasar kamu. Ini pembersih toilet. Mana mungkin pembersih toilet? Kamu sengaja ya? Ambilkan cambuk. Diam saja apa? Kalau tidak, kalian juga kena. Hari ini kubunuh kamu. Mas kawin mahal datang? Chi Jingze? Aduh, cepat-cepat kalian berdua ke sini. Bawa dia ke ruang bawah tanah. Tanpa perintahku, jangan lepaskan dia. Cepat pergi, cepat. Ah, datang. Senilai 100 juta, sepasang anting batu tafeite, 30 karat serta kalung berlian graf, dan mas kawin tunai 10 miliar. Aduh. Terima kasih keluarga Chi. Terima kasih Direktur Chi. Hei Yanran, ayo terima mas kawinnya. Mas kawin selangit dari keluarga Chi benar-benar megah. Chi Jingze, kapan datang? Santai saja, Direktur Chi sedang mencari seseorang. Segera sampai. Mencari seseorang? Untung wanita itu sudah dikurung. Ruang bawah tanah ini sangat tersembunyi. Dewa pun takkan menemukannya. Direktur Chi tiba? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Direktur Chi. Tidak, suamiku... Aduh. Kalian berdua harus saling mengenal lebih baik. Haha. Direktur Chi, apa maksudmu? Bukan apa-apa. Jijik. Bukan. Hari ini kau berjanji akan menikahi Yanran. Jangan-jangan kau ingkar janji? Direktur Chi, kau akan menepati janji. Dan menikahiku, kan? Selamat, Direktur Chi. Akhirnya menemukan jodoh sejati. Sudah saatnya aku mengundurkan diri. Dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Baik. Keluarga Chi selalu menepati janji. Aku akan menepati janjiku untuk menikahi putri keluarga Lin. Benarkah? Bagus sekali, Direktur Chi. Aku bilang akan menikahi putri Lin, tapi bukan dia. Direktur Chi, apa maksud Anda? Di sini selain aku, siapa lagi, Nona Lin? Astaga, yang akan dinikahi keluarga Chi benar-benar Lin Chunian? Tapi, bukankah kalian sudah mengusir Lin Chunian? Jangan banyak bicara. Direktur Chi sudah mencari di seluruh kota. Harus menemukan Nyonya Muda. Cepat katakan, apakah Nyonya Muda ada di sini? Kami benar-benar tidak tahu di mana Nona Lin. Pergi. Geledah seluruh rumah ini. Jangan lewatkan sudut manapun. Ya! Lapor, Direktur Chi. Kami sudah menggeledah seluruh rumah, tidak menemukan Lin Chunian. Aduh, lihatlah Direktur Chi, mana berani kami menyembunyikan orang? Direktur Chi, sekalipun kami sangat berani, tetap tidak berani menyembunyikannya. Bagaimana bisa Anda menuduh sembarangan? Tunggu! Lin Chunian, dia disembunyikan Qin Shuanghua di ruang bawah tanah. Apa? Tunjukkan jalan.
Yanran, Ibu, Bebaskan aku. Tolong, ada orang tidak? Bagaimana ini? Ibu, sepertinya aku tidak bisa menunggu orang yang kau katakan itu. Lin Chunian, kau baik-baik saja? Chi Jingze, aku baik-baik saja. Matamu, Chi Jingze, perutku sangat sakit. Sepertinya aku mau melahirkan. jangan khawatir. Aku antar kau ke rumah sakit. mohon Direktur Chi dan keluarga Chi berkenan mengampuni keluarga kami. Ada pepatah kuno, siapa menabur angin akan menuai badai. Qin Shuanghua, kamu dan Direktur Gao pergi saja main ke Afrika. Apa? apa? Afrika? Kami tak mau ke Afrika. Kami tak mau. Jangan kirim kami ke Afrika. Kami tak mau pergi. Sekarang baru minta ampun, sudah terlambat. Pengawal! Bawa perempuan gila ini pergi. Lepaskan, aku tak mau pergi. Ibu, jangan sentuh ibuku lagi. Jangan. Diam! Beresin kamu juga ke Afrika! Anakku, tolong ibumu. Ibu, Selain itu, perusahaan Tuan Lin akan kami tutup satu persatu. Tuan Lin lebih baik pensiun di rumah. Sudah sepuh, jangan pikirkan bisnis terus. bagaimana ini? Sekarang papa juga kena imbas. Lin Chunian, kamu hancurkan keluargaku. Aku takkan membiarkanmu, sampai mati pun tidak. Aduh, menantuku yang malang. Kamu harus selamat. Lin Chunian, kamu harus bertahan. Ibu hamil mengalami gawat janin dalam rahim. Perlu oksigen segera. Tanda lahir bunga persik. Jingze, kamu lihat tidak? Nian-Nian adalah orang yang kita cari-cari. Benar-benar dia. Bajingan. Mana nian-nianku? Dia baru masuk. Bagus. Berani-beraninya kau membiarkannya dalam bahaya. Kuberitahu, orang bermarga Qi, sejak Chunian diusir dari rumah oleh Lin Yanran dan Qin Shuanghua oleh kedua wanita itu, dia tak pernah menyerah menjalani hidup. Dia mengandalkan kerja antar makanan dan paket untuk menghidupi dirinya. Setelah mengandung anakmu, dia bahkan lebih lagi menanggung semua kesedihan dan penderitaan sendirian. Kalau hari ini dia ada apa-apa, aku takkan berhenti menuntutmu. Apa? Chunian ternyata diusir oleh kedua wanita itu? Diusir keluar? Benar, Nex. Sejak ibunya meninggal, ayahnya langsung membawa Qin Shuanghua, selingkuhannya itu pulang. Chunian sungguh banyak menderita. Rupanya selama ini aku salah paham padanya. Salahmu, tidak menjaga cucu kesayanganku dengan baik. Cucu kesayanganku, kalau sampai ada apa-apa, aku putus hubungan denganmu. Mulai sekarang kau tak punya nenek lagi. Semoga Tuhan melindungi. Semoga menantuku selamat dan sehat. Semoga keluarga Qi, ibu dan anak selamat. Sudah lahir. Menantu, kau sudah sadar? Nek, di mana anakku? Ini di sini. Itu juga sepasang kembar. Aku mau beli baju untuk cicitku. Aku tahu. Kamu sudah bisa melihat. Kenapa? Mau meninggalkanku lagi? Tidak. Bukan itu maksudku. Peristiwa sebelumnya, aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu dan bayi menderita sedikit pun. Percayalah padaku. Aku, Qi Jingze, hanya akan memiliki Lin Chunian sebagai istri. Tak akan kusia-siakan kamu sedikit pun.
Ibu, bisakah aku percaya dia lagi? Ibu, buka matamu, lihatlah aku, Ibu. Anakku, waktu ibu tidak banyak lagi. Ingat, carilah seseorang yang baik padamu. Pria yang bisa menyelamatkanmu saat kau dalam bahaya. Orang seperti itu barulah jodoh sejatimu. Ibu, aku tak mengerti ucapanmu. Aku tak butuh pria apapun. Aku hanya butuh ibu. Anak baik, suatu hari nanti kau akan mengerti. Ibu tak bisa banyak membantumu lagi. Naluri ibu memilih pria tidak baik. Ibu. Baik. Aku percaya padamu. Nenek, setelah masa nifasku selesai, aku masih ingin mencari pekerjaan yang cocok. Apa? Keluarga Ci kami kaya dan besar. Tak perlu kamu cari kerja. Nenek, apa yang ingin dilakukan Lin Chunian? Biarkan saja dia pergi. Untuk sementara waktu, beristirahatlah dengan baik. Setelah kamu pulih dari masa nifas, aku masih punya satu hadiah lagi untukmu. Sungguh. Kamu pasti akan menyukainya. Sudah sampai? Kejutan apa ini? Kok dibuat serahasia ini? Buka matamu. Ini studio piano ibuku. Bagaimana kamu? Dulu, saat aku menyuruh orang menyelidiki, ketemulah ini. Kupikir, kamu pasti akan suka. Aku sangat suka. Terima kasih. Tidak apa-apa, bagaimana kalau setelah pembantu selesai membersihkan, baru kita kembali? Tidak usah. Tempat ini adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dariku dan ibuku. Aku tak mau orang lain menyentuhnya. Dulu di sini biasanya aku taruh buku-buku yang disukai ibuku. Waktu kecil, aku sering bermain balok susun di sana. Coba mainkan. Nadanya masih lumayan. Cuma sustainnya agak tidak rata. Ibumu dulu pasti seorang pianis yang sangat hebat. Sejak kecil aku selalu ingin menjadi orang seperti dia. Sayangnya, studio ini hanya bisa untuk dikenang. Masa sih? Mungkin kamu bisa buka kembali studio ini. Kamu jadi gurunya. Selama aku ada, kamu tak perlu khawatir apapun. Kau harus tahu, di belakangmu ada aku, seluruh keluarga Ci. Apa yang ingin kau lakukan? Lakukanlah dengan berani. Sebelumnya, aku belum pernah melihat matamu dengan baik. Baru sadar sekarang, istriku. Matamu sangat indah. Kau tiba-tiba bilang apa? Bukankah sebelumnya kau juga tak perhatikan aku? Sekarang bagaimana penilaianmu? Lumayan. Hanya lumayan? Kau bilang apa? Tidak tahu malu. Ini kenapa? Aku memeluk istriku sendiri, tidak melanggar hukum. Sampai jumpa, Guru Li. Sampai jumpa. Di rumah, banyak berlatih ya. Guru Li, kualitas mengajar Anda sangat baik. Kemampuan piano anak saya akhir-akhir ini meningkat pesat. Betul. Dan biayanya sangat murah. Lebih murah setengah dari tempat les lain. Yang penting kalian puas. Soal biaya, tujuan awalku bukan untuk cari untung. Wah, guru baik hati seperti Anda. Kalau lebih banyak, kami para ibu pasti sangat senang. Betul sekali. Ngomong-ngomong, sekarang Guru Lin tingkat berapa? Wah, itu perlu ditanya? Sehebat Guru Lin? Tentu tingkat 10. Dia mana ada tingkat apa-apa. Dia bahkan tidak punya sertifikat mengajar. Sama sekali ilegal. Apalagi dia kan tunanetra mengaku guru piano apa? Menurutku, ini jelas tipu muslihat.
tunanetra. Iya, jangan lihat dia pura-pura seperti orang normal. Sebenarnya, dia tunanetra yang kasihan. Lagi pula, lihat studio ini seperti tempat resmi mana. Ini Lin Yanran, sudah cukup keributanmu. Aku yang ribut, aku membela orang tua yang dirugikan studio ilegal seperti ini. Harus dibongkar sekarang. Kata kalian, betul kan? Betul. Betul, ini perempuan ini saat mengajar anakku dipukuli. Lihat lebam semua. Tidak mungkin ibu bapak ini jangan asal bicara. Iya, karakter Guru Lin mana mungkin lakukan hal seperti ini. Percaya atau tidak, lihat anakku dipukuli lebam-lebam. Bahkan lebih kejam dari binatang. Para orang tua pikir baik-baik. Fitnah. Itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Baik, akan kulihat kamu yang masuk dulu, atau kami yang masuk dulu. Kamu. Hanyalah lembaga tanpa izin, malah merebut separuh murid kami. Cepat masuk penjara sana. Itu lembaga tanpa izin masih merebut separuh lebih murid kami. Cepat masuk penjara. Menurutku studio ilegal seperti ini harus dirubuhkan. Tegakkan keadilan. Ya hancurkan tokonya. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Tidak, jangan dihancurkan. Hancurkan! Perempuan ini tunanetra. Bahkan jika melihat tak bisa cegah. Tidak. Jangan banyak bicara. Semuanya hancurkan! Gawat Direktur Chi, Lin Yanran tiba-tiba bawa orang banyak mau menghancurkan studio Lin Chunian menghancurkannya. Apa? Istri ada di studio? Ada. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Ini ibuku partitur musik peninggalan ibuku. Jangan dirobek. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Ini ibuku partitur musik peninggalan ibuku. Jangan dirobek. Lin Chunian, kau lihat. Ini akibat lawan aku. Selama aku masih hidup, sisa hidupmu takkan tenang. Lin Yanran, kau dan ibumu sama selalu mengintai orang lain dalam kebahagiaan mereka seperti kecoa got. Kau bilang apa? Hampir mati masih berani lancang. Bukannya masih ada piano? Lanjut hancurkan. Hancur berkeping-keping. Tidak boleh. Ini piano peninggalan ibuku. Jangan dihancurkan. Tidak boleh hancurkan. Kalau begitu, hancurkan orang dan pianonya. Masih berpura-pura. Lihat saja berapa lama tubuhmu sanggup bertahan. Sungguh disayangkan, kamu sudah punya anak. Tidak bisa memukul si kecil di perutmu juga. Nona Lin, apa kita berlebihan terlalu keras? Kalau orangnya rusak. Iya, kamu hanya suruh kami bikin keributan. Kalau dia sampai cedera, bagaimana nanti? Takut apa? Semua tanggung jawabku. Dia kan belum mati. Lanjut hancurkan. Lambat sekali. Kalau kalian tidak mau, aku yang lakukan. Siapa berani memukulku? Xingze? Chi. Direktur Chi. Apa? Direktur Chi? Direktur Chi orang terkaya kota Bin. Lin Yanran, kau cari mati. Maaf, aku terlambat. Kau datang. Berdiri. Hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Apa yang kalian lakukan padanya tadi? Sekarang, kembalikan semuanya. Apa yang terjadi? Lin Yanran, awalnya kamu cuma suruh kami bikin rusuh, nggak bilang bakal kayak gini. Iya, kami mundur, uangnya kami kembalikan, lepasin kami. Direktur Chi, tenang dulu. Kami benar-benar salah. Sekarang minta ampun, sudah terlambat. Katakan, mau diapakan mereka? Aku nggak sok suci pukul sampai dia tak bisa bangun. Lalu biarkan dia terlantar. Baik, semua sesuai keinginanmu. Kamu. Matamu. Sudah sembuh.
Iya, sudah lama sembuh. Maaf ya, mengecewakanmu lagi. Sayang, kalau sudah lama sembuh, kenapa masih pura-pura buta? Lin Chunian, kamu menjijikan. Berhenti! Qi Jingze, istrimu selama ini pura-pura buta untuk dapat simpatimu. Wanita licik seperti ini nggak pantas di sampingmu. Jadi, selama istriku bisa tetap di sampingku, dia boleh lakukan apapun yang dia mau. Kalian, apa bagusnya dia? Sampai kalian semua suka? Sejak kecil, di mana ada dewa, orang lain tak lihat aku. Berhenti! Kalian berhenti! Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Cuma luka ringan tidak apa-apa. Aku beri obat oles saja sudah cukup. Lihat, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu tak perlu khawatir. Harus khawatir. Kalau aku tidak terlambat, kamu tak akan menderita. Ini bukan salahmu. Kalian berdua ya mesra itu bagus. Tapi aku masih ada pasien berikutnya. Perhatikan situasinya. Kalian berdua ya mesra itu bagus. Tapi aku masih ada pasien berikutnya. Perhatikan situasinya. Lin Chunian, jangan kira kamu menang. Coba tebak orangku di taman belakang. Nemu apa? Taman belakang. Sial. Lin Chunian, katakan haruskah abu ibumu kubuang ke septic tank atau selokan? Dan si pengkhianat lu di usianya itu bisakah tahan dipukuli? Dan si pengkhianat lu di usianya itu bisakah tahan dipukuli? Lin Yanran, jangan terus-terusan uji batasku. Malam ini jam 8. Kalau tidak datang, kau akan berpisah dengan abu ibumu dan kepala pelayan lu datang sendirian? Atau tak akan jumpa mereka? Ada apa? Lin Yanran? Dia mengancamku dengan abu jenazah ibuku dan kepala pelayan Lu agar aku datang ke keluarga Lin sendirian jam 8 malam. Lalu apa rencanamu? Aku harus pergi, tapi kali ini aku akan buat dia menyesal. Baik, Nyonya. Lalu apa rencanamu? Aku harus pergi, tapi kali ini aku akan buat dia menyesal. Baik, Nyonya. Coba ku tebak. Kau tidak main licik di belakangku, kan? Apa yang kau lakukan pada kepala pelayan Lu? Jangan buru-buru. Tanya dulu soal abu jenazah ibumu. Wah, rupanya sudah ada Qi Jingze sebagai sandaran berani menatapku seperti itu. Lebih baik kau bersikap baik atau... Mama. Kenapa marah? Lin Yanran, apa yang kau inginkan sampai berhenti? Apa yang kuinginkan? Tentu saja aku ingin kau merasakan rasa kehilangan segalanya. Jangan kira dengan sandaran keluarga Qi, kau bisa berlagak sombong di hadapanku. Aku tak pernah ingin berlagak sombong. Lin Yanran, aku juga tak pernah menyinggungmu. Kau selalu seperti tikus selokan berusaha merebut segalanya dariku. Sedangkan aku hanya ingin mengambil kembali milikku. Diam kau! Semua milik keluarga Lin adalah milikku. Kamu dan ibumu seharusnya tidak pernah ada. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku.
Lihat keadaanmu yang menyedihkan ini. Persis seperti ibumu yang mati itu. Diam, kembalikan abu jenazah ibuku. Mimpi. Diam, kembalikan abu jenazah ibuku. Mimpi. Kau tahu kenapa aku memanggilmu? Aku punya cara untuk menghancurkan namamu hingga kau tak punya muka untuk muncul di depan Qi Jingze. Apa maksudmu? Aku telah membuat sebuah video khusus untukmu. Nanti aku akan menyebarkannya ke semua media dan portal berita. Coba tebak, apakah Qi Jingze akan melihatnya? Apa katamu? Gak hanya itu, aku juga mau kau akui sendiri kalau video ini asli. Tidak hanya itu. Aku juga mau kau akui sendiri kalau video ini asli. Mimpi. Oh ya? Kalau begitu tunggulah untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibumu yang tercinta. Berhenti. Aku setuju. Asalkan aku mengakui sendiri video itu asli, kau akan mengembalikan kepala pelayan Lu dan abu jenazah ibuku padaku, benar? Tentu. Tapi aku mau lihat niat baikmu dulu. Bawa orang tua tak berguna itu ke sini. Kepala pelayan Lu. Lin Yanran keterlaluan, serang saja aku. Mengapa ganggu orang tua? Nona besar, pembicaraan kalian di dalam sudah kudengar. Jangan setujui permintaannya. Orangnya sudah kuserahkan. Lebih baik tepati janjimu. Atau mulai siarkan. Nona besar ini, Kepala pelayan Lu, kami antar Anda ke rumah sakit dulu, lalu beri Anda sejumlah uang. Cukup untuk masa tua. Tinggalkan keluarga Lin, hidup tenang di hari tua. terima kasih atas kebaikan Nona. Tapi, wanita yang Anda setujui tadi benar tidak apa-apa. Aku memang setuju. Tapi pemilik video mungkin perlu diganti. Semua sudah diatur. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan aku? Kalian berdua tunggu saja pertunjukan bagus. Nanti di pernikahanmu harus kasih aku kursi utama. Pernikahan apa? Oh. Tidak, bukan apa-apa. Hah, rupanya belum bilang. Bikin gregetan. Nyalakan TV. Nyalakan TV. Sudah semalaman. Seharusnya sudah menyebar. Menurut kiriman anonim tadi malam, video mesum Nona Lin dengan Gao Shenming dari grup Rongda telah bocor. Kami kini di kediaman keluarga Qi. Menanti Nona Lin sendiri muncul untuk memberikan tanggapan. Benar-benar tepat seperti itu. Nona Lin, tolong beri tanggapan. Apakah video kemarin asli? Apakah ada pemalsuan jahat? Ya. Saya akui video itu benar. Saya sangat menyesal. Hahaha, aku menang. Lin Chunian, setelah bertahun-tahun akhirnya aku menginjakmu. Lihat saja nanti, berani apa kau muncul di keluarga Qi lagi?
Lin Chunian, setelah bertahun-tahun akhirnya aku menginjakmu. Lihat saja nanti, berani apa kau muncul di keluarga Chi lagi. Baik. Selanjutnya, silakan tonton isi video lengkapnya. Akan kusaksikan baik-baik raut putus asamu. Ini, bagaimana mungkin? Ini tidak benar. Lin Chunian mempermainkanku. Saya sangat menyesal atas tindakan Nona Lin ini. Saya harap para wartawan tidak mengganggu kehidupan pribadinya yang kacau. Lin Chunian, kau mempermainkanku. Baiklah. Kalau begitu, akan kuantar ibumu sendiri ke tangki septik. Mau kemana? Tolong Nona Lin Yanran jelaskan, mengapa sampai berhubungan dengan Gao Shenming? Sejak kapan ini mulai? Apakah kehidupan pribadi Nona Lin sungguh serancau ini? Tolong berikan penjelasan. Tolong Nona Lin jelaskan. Tolong jawab Nona Lin. Jelaskan Nona Lin. Nona Lin. Bukan, aku... Bisa kembalikan padaku? Sekarang tampaknya Nona Lin Yanran juga merebut sesuatu dari Nona Lin Chunian. Beredar kabar Nona Lin Yanran sangat manja dan kasar. Ternyata benar. Konon sebelumnya banyak orang di tempat umum menyaksikan Nona Lin Yanran memukul orang. Peristiwa menendang, tolong jawab. Konon sebelumnya banyak orang di tempat umum menyaksikan Nona Lin Yanran memukul orang. Peristiwa menendang, tolong jawab. Berusaha menyakiti wanitaku. Sungguh tak tahu diri. Pengawal, aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa untuk introspeksi. Qi Jingzi, kau tak boleh perlakukan aku begini, Qi Jingzi. Aku ingin ajakmu ke suatu tempat. Qi Jingzi, untuk apa kau bawa aku ke sini? Ingatkah perjanjian pernikahan kita dulu? Nona Lin, ini perjanjian pranikah. Di sini mengatur kewajiban Direktur Chi selama menikah denganmu, terhadapmu dan anak. Tapi Direktur Chi punya seseorang di hati. Begitu dia menemukan orang itu, maka hubungan pernikahan kalian akan segera berakhir. Ingat, kenapa? Sekarang aku ingin membatalkannya. Ingat, kenapa? Sekarang aku ingin membatalkannya. Benarkah? Apa aku membuatmu kesulitan? Tidak, bukan begitu. Aku ingin memberimu pernikahan yang resmi. Aku ingin menikahimu dengan resmi. Kau tidak mau? Bodoh. Aku mau. Boleh? Sekarang aku menyesal. Sepertinya sudah terlambat.